Bocor alus Tempo, Prabowo lakukan reshuffle, Wapres Bocil gak dilibatkan, baru diberitahu beberapa jam sebelum pengumuman. Bapak tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh Pak. Ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Wapres, tapi tidak dilibatkan dong berarti dalam pembahasan? Nggak dilibatkan. Why? Jadi sifatnya itu memberitahu, Presiden memberitahu bahwa akan ada reshuffle di hari itu dan sudah berupa keputusan. Nama-namanya juga sudah ada. Ya, tapi kan ini ada Mensesnek dikasih tahu. Betul. Seskap dikasih tahu. Lah ini kan wakil, orang nomor 2 terpenting di negara ini gitu loh. Iya, antriannya banyak, Bro. Antriannya banyak. Tapi kalau kita lihat di Masjid Istiqlal kemarin, gue udah tahu dia akan nggak di samping presiden. Jadi wapresnya siapa di situ? Iya. Di tengah-tengahnya kan bukan Seskap justru ya, di tengah-tengahnya. Ya. Mas terakhir Mas, masih hangat Masih hangat kemarin. Selain hak prerogatif presiden, apa saja koordinasi presiden dengan Mas Wapres saat reshuffle? Ya, terkait reshuffle ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lainnya. Dan ini dilakukan untuk agar pelayanan publik, mesin pemerintah itu bisa bekerja lebih optimal. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk para menteri, wamen yang baru saja dilantik, agar mereka ini bisa bekerja dengan baik dan sekali lagi menunjukkan kinerja terbaiknya untuk kita semua. Ya. Kalau Pak Budiari Pak, kalau yang Pak Budiari kan juga turut ikut reshuffle. Nah, itu kewenangan presiden, hak prerogatif presiden. Saya nggak bisa memberikan komentar, karena itu hak prerogatif. Artinya Pak sempat Pak Prabowo sempat minta saran ke Bapak mungkin terkait reshuffle ini Pak? Nggak ada. Itu hak prerogatif presiden dan saya nggak ingin juga.
diputar masa di Solo terus. Sejauh ini sudah bertemu dengan Pak Budi Ari sebelum atau Belum. belum pernah berkomunikasi? Mungkin tahu Belum ketemu. Tapi mungkin segera ketemu. Belum ketemu. Tadi sendiri apakah sudah mengetahui memang dari Pak Muhtar sendiri? Ini belum tahu. Saya tahunya setengah 3 itu. Jadi memang ini agak mendadak sih. Tapi nggak apa-apa. Namanya amanah itu apa istilahnya? Ya amanah itu dari Tuhan. Dicabut kapan saja, datang kapan saja. Saya kira Tapi Bu Wamen Kristina tiba-tiba juga datang. Itu apakah memang mendengar informasi atau sendiri? Atau memang artinya saja yang setelah saya panggil, setelah saya dapat informasi, saya masih sempat menerima Andi Gani, ada sudah kerja, ya baik, insya Allah semoga ada jalan doanya. Kita tetap nanti Pak Prabowo dan untuk pesan-pesan untuk pengajuan Pak Hari sendiri. Itu teman saya kok, teman saya di Pak Muhtarudin itu teman saya, geng saya di posisi itu di sekitar. Jadi saya sama beliau saling kakak aja. Beliau kan sekarang di Komisi 12 yang tidak ada relevansinya dengan P2M seperti itu Pak. Apakah dia melihatnya? Karena ada saya, ada apa, bisa apa. Dia politisi dan orangnya smart. Saya kira Pak Muhtarudin bisa lebih baik. Pak, resabelnya apakah terkait kita lihat kemarin Pak foto sedang bermain gunung Saya kira enggak. Karena kalau iya mestinya bukan saya kan. Dua-duanya kayak Iya kan, enggak. Saya kira bukan itu lah. Jadi saya nggak berani menganalisis apapun karena saya sendiri nggak ada. Pak Adi Prawitno, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Pak Presiden mereshuffle menteri-menteri yang justru sangat vital terhadap kehidupan orang banyak dan juga adalah yang terafiliasi dengan Jokowi? Saya kira dua hal, Bang Hotman. Pertama tentu sebagai upaya untuk memperbaiki sejumlah kinerja menteri yang memang underperform, tidak sesuai ekspektasi dan menimbulkan kontroversi. Yang kedua adalah tentu ini tidak terlepas dari desakan publik yang belakangan ini melakukan protes, resistensi, dan demonstrasi. Faktor pertama soal ada sejumlah menteri yang saya kira memang sejak awal minta untuk direshuffle seperti Pak Budi Ari. Jadi sejak dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus tertentu muncul desakan untuk menciptakan satu pemerintahan yang clean and good governance, maka Pak Menteri ini harus direshuffle. Lama terjadi, kalaupun toh direshuffle hari ini, bagi saya itu adalah mengkonfirmasi sebenarnya desakan-desakan publik yang dijawab oleh Presiden. Kenapa Menteri Keuangan? Bukankah dia berprestasi? Nah, kalau Menteri Keuangan, saya kira ini saya menyebutnya dalam tanda kutip win-win solution. Kan ada rumor bahwa Sri Mulyani sebenarnya ingin mundur, resign sejak lama, dan pada saat yang bersamaan muncul resistensi dan juga protes karena Sri Mulyani dinilai tidak punya skenario bagaimana menghidupi persoalan sektor ekonomi kita di tengah krisis. Plus ada statement yang dinilai cukup merendahkan martabat dan harkat para guru-guru di Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai berkelin dan antara kepentingan dan kedesakan publik, sehingga reshuffle ini memang terkesan mengejutkan. Karena 2 bulan sebelumnya Presiden mengatakan bahwa sebenarnya kinerja menteri itu on the right track, semuanya kerja baik-baik saja dan sedang fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Nah ini menarik, Praman Kang, karena kabinet sendiri sebetulnya terpecah ketika demo itu terjadi. Apa pecahnya? Gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Listio Sigit Prabowo. Di Jumat malam ketika Prabowo setelah pulang dari Takziah di rumah Afan Kurniawan, Prabowo mengumpulkan beberapa orang di satu tempat. Ada seorang menteri yang tunjuk wajahnya Listio. Listio harus dicopot dan sudah ada nama penggantinya sebetulnya. Kenapa? Karena Listio dianggap gagal sebagai pemimpin lembaga kepolisian untuk menertibkan anak buahnya atau pasukannya. Dan juga gagal mengantisipasi demonstrasi ya. Betul. Dan setelah pertemuan itu Prabowo memanggil Listio sendiri. 4 mata.
kepada seorang koleganya, Listio ini cerita bahwa ketika dalam pertemuan itu Listio menyebut sudah ada informasi keterlibatan tentara. Di situ Prabowo belum firm betul. Yang Prabowo ikut datang ke rumah sakit Polri itu kan? Yes, betul. Jadi sebelum Prabowo datang ke rumah sakit Polri, Prabowo bersama Listio itu ada dalam satu pertemuan di satu tempat. Dan Listio menyampaikan data berupa identitas perusak fasilitas umum, penjara, dan di dalam data itu juga ada aliran transaksi dana yang dilaporkan kepada Prabowo. Disitulah Prabowo percaya bahwa ada keterlibatan, secara firm Prabowo percaya bahwa ada keterlibatan tentara. Dan yang sebetulnya juga menarik adalah bagaimana Prabowo menghimpun dukungan dari kabinetnya agar meredam demo-demo ini. Saya tidak terlampau setuju misalnya kalau ada beberapa menteri yang disebut terafiliasi dengan Pak Jokowi, mungkin hanya 2, Budi Ari dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito. Menteri Keuangan? Menteri Keuangan ini kan kalau kita mau jujur selalu dikait-kaitkan juga dengan PDIP, termasuk juga Pak BG, dikait-kaitkan juga dengan Pak BG. Bu Retno dulu juga dikait-kaitkan dengan dengan PDIP, begitupun dengan Pak Basuki, dikait-kaitkan dengan PDIP. Dalam konteks ini bagi saya yang paling penting adalah Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan bagaimana evaluasi kinerja kepada menteri-menterinya mulai harus dilakukan. Enggak peduli apa partainya, enggak peduli dia lawan, enggak peduli dia kelompok manapun, kalau memang underperform, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, harus diganti. Dan yang paling penting Bang Hotman, menteri-menteri yang baru ini harus menunjukkan kinerjanya kepada rakyat bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita, kemiskinan, tentang keterbelakangan, fiskal, perbankan, itu selesai dan tuntas. Tanpa itu semua, percuma ada reshuffle, karena hanya ganti nama dan ganti orang, tanpa ada pembuktian yang nyata. Jadi tidak ada kaitannya bahwa Pak Prabowo itu ingin satu-satunya matahari, tidak mau terafiliasi lagi dengan Jokowi. Kalau saya melihat secara gradual, itu juga akan muncul. Per hari ini publik juga sudah mulai melihat bahwa sebenarnya the one and only Presiden Republik Indonesia cuma satu, yaitu Pak Prabowo Subianto. Tidak ada matahari-matahari yang lain yang bisa kita sebut sebagai pemimpin tertinggi, pembuat keputusan puncak untuk menentukan arah kebijakan di masa-masa yang akan datang. Saya melihat bahwa pemerintah hari ini, Presiden Prabowo Subianto, nggak peduli siapa dia Bang, kalau memang tidak bisa bekerja, tidak sesuai dengan harapan, pasti akan diganti. Dan itu sudah ditunjukkan dalam beberapa kasus yang terkait dengan reshuffle kabinet. Nggak peduli dia terafiliasi dengan Solo, tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok relawan, tidak terafiliasi, mereka adalah yang juga punya kontribusi terkait dengan pemenangan di 2024. Kalau menimbulkan resistensi, kegaduhan ya diganti. Inilah yang saya sebut bahwa per hari ini publik melihat bahwa Prabowo sudah mulai secara perlahan menunjuknya sebagai murni presiden. Kinerja atau politik? Kalau saya melihat kinerja Bang, plus ada desakan-desakan politik yang tidak bisa dibantah. Oke, gue pengen tahu juga nih, ini Prabowo wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengsarkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita telusik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang ibaratnya di launch tag kayak di games gitu kan, tag itu kan Gibran ya, bukan Prabowo. Ya samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran ya begitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini, tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya, udah biarin aja untuk jalan dan segala macam karena prosesnya panjang Bram. Lalu kalau mau mengazulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis begitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap memang analisa Pram. Podcast Bocor Alus Tempo yang tayang hari ini,
Sabtu tanggal 13 September tahun 2025, mengangkat topik panas, di balik RESHUFFLE Kabinet. Di antara info-info bocor alus Tempo, Wapres Gibran tidak dilibatkan dalam reshuffle Kabinet. Wapres bocil ini cuma diberitahu saja keputusan reshuffle. Wapres yang lagi digugat ijazah SMA-nya ini baru tahu akan ada reshuffle pada Senin siang atau beberapa jam sebelum pengumuman resmi reshuffle yang diumumkan Senin sore. Informasi reshuffle sebetulnya sudah beredar di kalangan politikus sejak 2 pekan terakhir. Cuma kapan tepatnya waktu reshuffle hanya Prabowo dan Teddy serta Mensesnek yang tahu. Menteri BUMN Erick Thohir sebetulnya yang masuk daftar reshuffle. Mahfud MD dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Prabowo mulai reshuffle, Gibran mulai blusukan. Meski IHSG anjlok, tapi pergantian Sri Mulyani ini baik bagi Indonesia ke depan. Termasuk, pergantian Budi Gunawan, Budi Aris Setiadi, Dito Aryo Tejo, dan Abdul Qadir Karding, yang baru-baru ini tertangkap kamera asyik sedang main domino dengan sosok yang pernah berperkara soal pembalakan liar. Kecuali Abdul Qadir Karding, keempatnya sudah menjadi buah bibir publik saking seringnya dibicarakan bakal direshuffle. Abdul Qadir Karding sekali muncul langsung dicopot. Prestasi tak terlihat, malah muncul tak terkait pekerjaannya. Abdul Qadir Karding sempat pula pasang badan untuk Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang juga ikut main domino dengan sosok yang pernah berperkara soal pembalakan liar itu. Raja Juli Antoni memang lebih disorot publik, karena dia adalah Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan bisa santai satu meja dengan pembalak liar, penjahat hutan, seperti persekongkolan yang tak lagi malu-malu. Sementara Abdul Qadir Karding Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi seperti tak terkait dan aman. Justru dialah yang lebih dulu dicopot, sementara Raja Juli Antoni untuk sementara aman. Pesan dari pencopotan Abdul Qadir Karding ini adalah kalau nasib kita saja belum jelas, jangan sok-sok pula mengurus nasib orang lain. Apalagi dalam situasi yang tak menentu seperti saat ini. Presiden Prabowo bekerja benar saja, habis dikritik kanan kiri, muka belakang, dan atas bawah. Apalagi bekerja tak benar dan memelihara ketidakbenaran yang tak bisa ditolong. Raja Juli Antoni punya backing yang sangat kuat, sementara Abdul Qadir Karding tak jelas. Tanpa dibela Karding pun, Raja Juli akan aman. Mustahil Presiden Prabowo mencopot Raja Juli bersamaan dengan Budi Aris Setiadi. Nanti dibilang pula, pembersihan geng Solo. Pencopotan Budi Aris saja Prabowo sudah dibilang arogan oleh para relawan. Sri Mulyani memang sudah waktunya untuk diganti. Sudah terlalu lama juga, sejak era SBY, sampai saat ini, seperti tak ada jeda. Beliau sendiri mungkin juga sudah capek. Butuh istirahat total, apalagi menjadi target pula penjarahan pihak yang tak bertanggung jawab, kemarin. Aneh juga, kenapa rumah Sri Mulyani menjadi target di antara banyak pejabat, yang terang-terang bermasalah. Sri Mulyani bersedia bergabung dengan kabinet Prabowo saja, itu banyak sekali pujian, meski banyak juga kasihan. Kematangan Sri Mulyani dan Prabowo teruji. Keduanya berhasil meletakkan persoalan negara bangsa di atas persoalan pribadi. Prabowo paling tak ingin gaduh dan gejolak sejak awal. Ia ingin merangkul semua. Mensesnek Prasetyo Hadi tak bisa menjawab, apakah Sri Mulyani mundur atau dicopot. Faktanya dia sudah diganti. Presiden terus melakukan evaluasi setiap saat, kilah Prasetyo Hadi sambil tersenyum. Meskipun menteri di era Jokowi, Sri Mulyani tak bisa dikatakan sebagai orangnya Jokowi. Lebaran kemarin, Sri Mulyani salah satu menteri yang datang ke rumah Megawati dan datang juga ke rumah Jokowi di Solo. Sri Mulyani tak berkomentar seperti yang lainnya, bahwa Jokowi adalah mantan bosnya, apalagi masih bosnya. Hubungan Sri Mulyani dan Prabowo juga terlihat akrab, meski disebut-sebut berbeda jauh haluan ekonomi. Sadar sekali bahwa Sri Mulyani tak akan bertahan lama, Presiden Prabowo menyiapkan 3 tonggak penyangga, 3 wamen mumpuni, agar kalau nanti Sri Mulyani mundur atau diganti situasi ekonomi tak terlalu berdampak. Ini saja IHSG langsung anjlok merespon pergantian Sri Mulyani. Sri Mulyani seperti tak tergantikan. Ada semacam adagium, siapapun presidennya, Menteri Keuangannya harus Sri Mulyani. Itu juga tak bagus. Padahal kreativitas Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terlihat sudah mulai menurun. Ibarat tebu manisnya sudah ke ujung. Sri Mulyani sendiri yang mengakui bahwa situasi ekonomi saat ini tak ada lagi dalam teori ekonomi yang dipelajari. Budi Gunawan terlihat gagal mengatasi demo yang berakhir rusuh kemarin. Jadi wajar saja diganti. Batang hidungnya saja tak tampak. Ia seperti hilang entah kemana. Kabarnya sakit, tapi entahlah. Sebagai mantan kepala BIN, pasti ia tahu apa yang sedang terjadi. Kelompok mana saja yang sedang bermain.
Oknumnya mungkin itu saja. Jangankan situasi demo yang berakhir rusuh kemarin, situasi tenang saja bisa sesama aparat saling intai. Berebut lahan. Kemarin situasi bisa sangat buruk, kalau sejak awal tak ada pembenahan TNI yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menteri Pertahanan Safri Samsudin langsung ambil alih situasi. Darurat militer hembusan rumor dari orang yang tak mengerti sejarah. Reformasi 98 saja darurat militer tak berlaku, apalagi saat ini. Rumor itu memang harus diusut tuntas. Kalau Budi Ari Setiadi dan Dito Aryo Tejo seharusnya sudah diganti sejak awal. Aroma korupsinya terlalu menyengat, meski belum berstatus apa-apa. Budi Ari dalam kasus Judol, dan Dito dalam kasus BTS. Dengan santai, Dito mengembalikan uang sebanyak 27 miliar terkait kasus BTS tanpa diusut apa-apa. Melenggang, uang titipan sebanyak itu. Bisa hukum berjalan seperti itu di era Jokowi. Agak mengherankan memang, tapi karena kebaikan Presiden Prabowo dan tak ingin terlihat gaduh, keduanya masih diberikan kesempatan. Kesempatan itu yang saat ini sudah berakhir. Memang sudah waktunya. Tak sedikit yang menduga bahwa reshuffle tahap 2 akan segera dilakukan Presiden Prabowo, sementara itu Gibran sudah mulai keliling kampung, belusukan, menjemput takdirnya pada tahun 2029. Politisi memang tak ada matinya, apalagi